Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video pembahasan kesalahan pembukuan online shop part 3. Jadi sudah ada part-part sebelumnya. Ini saya tidak mengurutkan dari yang terpenting ya. Tapi yang saya sering temukan dari konsultasi nih, konsultasi kalau ada orang yang konsultasi ke ganirozaki.com, ini saya melihat kesalahan-kesalahan yang dialami oleh pelaku online shop UMKM, termasuk saya juga. Dan saya harapannya dengan series ini, dengan series kesalahan pembukuan online shop part 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, Anda tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan orang lain. Jadi Anda lebih lebih cepat, bisnisnya lebih cepat. Oke, part 3 ini saya mau bahas soal accrual versus cash. Apa itu accrual, apa itu cash? Jadi di pembukuan itu kan ada satu akun akun pembukuan namanya ini omset atau penjualan. Kalau accrual itu cocoknya memang untuk apa ya? Untuk yang project basis atau misalkan yang ada jatuh temponya. Jadi accrual itu omset yang belum masuk, alias misalkan nih saya contoh paling umum tuh kalau kita nitip barang di mall ya, di mall atau di eh, apa sih, minimarket gitu. Jadi kita misalkan nitip 100 pieces, 100 pieces. Terus ada laporan nih, ini terjual 50 pieces. Oke, terjual 50 pieces, lalu ada kontrabon namanya. Kontrabon, dan itu biasanya cairnya tuh baru 3 bulan. Nah, kalau accrual, ketika keluar si itunya, si terjualnya berapa, itu bisa dimasukin ke omset di pembukuan. Tapi cashnya nggak ada. Nah, cashnya belum masuk karena baru 3 bulan ke depan cairnya. Apalagi kalau misalkan bersinggungan sama proyek pemerintah, itu cairnya lama. Itu boleh kita masukin sebagai omset meskipun belum cair uangnya, cuman jadinya nggak representatif untuk apa ya? Khususnya untuk UMKM ya. Secara bisnis sebenarnya representatif kan, terbukti ya 50 terjual yang tadi saya bilang. Kalau kita di minimarket itu merepresentasikan bisnis kita memang produknya laku laku segitu. Cuman cashnya nggak ada. Nah, masalahnya, problemnya di UMKM itu kan butuh likuiditas yang tinggi ya. Kita kan kadang ada UMKM itu bayaran gajian karyawannya per bulan, per minggu, berarti kan likuiditasnya harus tinggi. Bahkan ada yang per hari juga. Bayaran vendor juga kadang ya ada yang per hari atau langsung cash keras beli, misalkan beli kayak beli lakban gitu ya, misalkan beli lakban 5 juta, kita nggak bisa apa ya, nggak bisa nggak bisa seenak jidat kita untuk ngutang kan, karena harus beli cash, alias likuiditasnya tinggi. Makanya saya menyarankan pakai cash basis. Cash basis itu apa? Sederhananya gini, omset yang dicatat di pembukuan Anda itu sama dengan yang sudah diterima, uang yang sudah diterima. Entah itu diterimanya dalam bentuk cash keras, entah ke rekening A, rekening B, rekening C, dan seterusnya. Itu namanya pembukuan cash basis. Saran saya untuk UMKM, gunakan cash basis ini. Jadi jangan lagi omset di seller center Lazada dimasukin ke pembukuan. Itu belum dikurangi yang gagal COD, itu belum dikurangi admin fee, dan lain sebagainya. Itu ya boleh-boleh aja, cuman menurut saya kurang bijak untuk UMKM yang butuh likuiditas tinggi. Jadi sekali lagi, pilih cash basis daripada accrual basis. Wah, bingung kan cash basis sama accrual? Ya intinya tadi deh. Intinya tadi, omset itu sama dengan yang udah masuk ke rekening kita. Selebihnya ada turunan-turunannya, cuma nggak akan saya bahas. Ada perbedaan antara accrual sama cash basis, mana yang dicatat sebagai cash, cash masuk, ada kelebihan kekurangannya juga. Contohnya kalau kalau kita pilihnya cash basis, kita nggak punya receivable. Jadi kayak seakan-akan kita ngejual barang, cashnya kan belum masuk ya, hilang aja itu barangnya. Harusnya itu masuk ke pihutang. Ya itu macam-macam, panjang lagi nggak akan saya bahas. Saya juga nggak begitu mahir dalam akuntansi. Cuman sekali lagi, saran saya daripada accrual untuk UMKM, pilihnya yang cash basis. Jadi selebihnya detailnya googling aja, dua jenis pembukuan yang umum ini, accrual sama cash. Saran saya untuk Anda, penggiat online shop UMKM, pilih yang cash. Selebihnya silahkan googling aja. Atau mau konsultasi sama saya juga boleh. Insya Allah kalau akuntansi dasar yang belum begitu kompleks, ya saya yakin kalau masih UMKM nggak terlalu kompleks ya, insya Allah saya bisa bimbing. Cek aja di ganirozaki.com. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.